Kita lihat dari ekonomi dulu ya, Iya. nanti baru kita ke politik. Kita lihat di desa-desa, ya, ada mafianya. Misalnya waktu petani menanam padi perlu uang harus diijon, itu mafia juga sebenarnya. Ya, dan biasanya nggak sendirian. Biasanya antara satu pengijon dengan pengijon lain berkompetisi, tapi lama-lama yang kalah dia bergabung dengan yang lebih kuat modalnya. Jadi semua ditentukan oleh modal. Kita lihat misalnya di kota-kota besar mafia parkir. Ya, ada satu kelompok dengan kelompok lain. Kita lihat misalnya juga di tempat-tempat hiburan malam untuk mafia keamanan. Mafia keamanan. Ya, itu saling beradu ya, dan biasanya kalau ada satu mafia yang ada satu kelompok yang menjaga, biasanya diserang, diganggu yang lain gitu. Dan siapa yang menang ya dia menguasai daerah tersebut. Kita lihat juga, nah ini jadi berarti ini sudah ada di segala lapisan masyarakat di bidang ekonomi. Kita ngurus KTP juga ada mafianya. Kita ngurus paspor, ya kita tahu ada, bukan rahasia umum lagi lah. Ya. Bahkan ngurus NPWP juga sama saja. Ya. Nah di politik demikian juga. Saya dulu kerja di Bappenas. Dan di Bappenas itu kita melakukan perencanaan pembangunan dan kita harus selalu berdiskusi dengan DPR untuk dapatkan persetujuan ya, persetujuan anggaran. Lalu dengan Departemen Keuangan juga kita harus selalu berkoordinasi. Dan saya waktu itu masih ketua kepala biro. Saya sering sekali didatangi bukan oleh makelar, tapi oleh orang-orang yang bersangkutan, baik dari DPR maupun dari Departemen Keuangan untuk mengugal-ugalkan satu proyek. Di situ jadi saya mengenal bahwa apa yang dikatakan ada makelar atau ada mafia, salah saya lihat memang betul ada gitu. Jadi saya bicara bukan dari katanya, saya bicara dari pengalaman. Bayangkan Pak Gigin, waktu saya masih jadi kepala biro saja, saya punya otoritas untuk memberikan proyek hanya di proyek listrikan saja, saya ambil contoh, 4 triliun. Ada 150 proyek yang saya tangani 4 triliun nilainya. Dan berarti ada 150 Pimpro. Dan kebetulan saya baru saja menjadi kepala biro. Itu mereka datang ya sangat baik, berkenalan and so on, tapi ujung-ujungnya menawarkan duit. Ujung-ujungnya menawarkan bahwa ini proyek Bapak bisa dapat segini, dan gak segan-segan tuh melakukan itu. Saya sebagai observer melihat kenapa mereka lakukan itu. Ternyata mereka cukup kaya, ya. Mereka punya rumah, mereka punya mobil, punya gaji yang besar, punya simpenan, punya pegawai-pegawai PLN waktu itu ya, PLN. Banyak yang datang ke saya yang jadi pimpinan, ya mereka menawarkan hal seperti itu, dan banyak teman-teman saya yang dari kampus yang menjadi pimpinan di PLN melakukan hal seperti itu. Ya. Dan mereka tentu tahu bahwa saya tidak bermain dengan hal, tapi saya mengobserv ya. Sehingga pada waktu saya di sana, setiap kali mereka mau ke Bappenas, mereka ada keseganan. Dia bilang, waduh, dengan Pak Richard mungkin kita bermainnya harus dengan cara yang lain. Ya. Dan cara yang dilakukan lebih canggih lagi. Kalau nggak bisa masuk ke kita, dia masuk ke mana? Dia masuk melalui istri kita. Kalau nggak bisa, dia masuk ke anak-anak atau ke saudara-saudara kita, saudara ipar. Dan caranya dengan mengentertain, kelihatannya very natural semuanya. Tapi lama-lama hubungan emosi kalau itu dilakukan terus-menerus, hubungan emosi menjadi sangat akrab. Jadi tidak aneh kalau ada seorang, dan kebetulan saya waktu itu menjadi deputi menteri, memiliki berbagai posisi yang strategis, yang basah. Wah banyak tuh tiba-tiba yang jadi teman, yang jadi saudara. Yang jadi teman, yang jadi saudara. Cara-cara modus operandinya sangat halus, ya, sangat halus. Dan kalau memang kita tidak terbiasa dengan melihat mind pattern seseorang, maka bisa terlena, Pak Gigit. Bisa terlena, betul-betul. Ini menarik sekali. Jadi itu di sisi ekonomi ya. Di sisi politik demikian juga. Bagaimana dengan kekuasaan politik, orang-orang DPR menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan akses ekonomi. Saya ambil contoh waktu saya menjadi sekretaris Menek BUMN. Ketika kita berbicara, ujung-ujungnya nggak itu. Ujung-ujungnya bagaimana supaya kementerian kita bisa memberikan fasilitas kepada partai-partai politik tertentu ini bisa masuk ke BUMN-BUMN untuk mendapatkan proyek. Kalau enggak, kalau kita nanti akan dengar pendapat, kita akan dihajar. Ya, habis-habisan. Habis-habisan. Ya. Nah, tentu saya dihajar habis-habisan. Ya, dan memang karena tetap demikian juga waktu saya di Bank Mandiri.
Ya waktu saya di Bank Mandiri, kita bisa bicara lebih banyak lah mengenai itu ya. Bahkan Menteri BUMN punya terlibat. You tahu waktu Sofyan Jalil jadi Menteri BUMN, itu orang-orang dari Bank Mandiri menyediakan 10 orang untuk membantu menaik BUMN. Itu kan sebenarnya penyuapan secara halus. Mafia, itu adalah mafia yang melakukan seperti itu. Dan saya memang memberitahukan kepada teman-teman deputi-deputi di Kementerian BUMN, hey be careful. Saya komisaris di Bank Mandiri, waktu saya mengatakan hey be careful. Ya, ini adalah cara-cara mafia dan caranya sangat halus. Banyak sekali orang-orang dari Kementerian BUMN atau orang-orang dari direksi-direksi BUMN. Mereka juga mafia-mafia untuk mempertahankan jabatannya. Dulu waktu saya menjadi sesmen BUMN, untuk fit and proper direksi-direksi atau calon-calon direksi, itu kan kita yang fit and proper. Itu tawaran-tawaran uang tuh banyak sekali. Nah, kita juga melihat bahwa di kepolisian demikian juga, bukan rahasia umum lagi. Saya diperes sama polisi sering sekali, ya baik di jalan raya atau di kejaksaan. Saya punya pengalaman, ya seorang teman anak saya di kejaksaan diperas habis, bahkan sepupu keponakan saya di pengadilan. Jadi kalau kita melihat mulai dari eksekutif, ya di BUMN, bahkan mungkin di pegawai negerinya seperti kasus Gayus, di yudikatifnya, di legislatifnya, seluruhnya. Tepatnya kalau saya mengatakan bahwa kita sudah totally menjadi negara gangster. Ya. Negara para mafioso ya. Kalau para mafioso itu terhormat. Terhormat ya. Terhormat. Ini saya lebih tepat mengatakan bahwa ini adalah negara gangster. Jadi bukan berdasarkan teori, saya mengalami sendiri. Saya berada di pemerintahan 32 tahun. Dan mengalami beberapa kali ujian, cobaan dari pengusaha-pengusaha yang sekarang terkenal, yang berkali-kali mau mencoba menyogok saya. Oke, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, Pak Richard. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.